Halo semuanya, perkenalkan saya Gasyan Subdio Hakim. Saya adalah seorang remaja yang berusia 17 tahun yang duduk di bangku SMA kelas 3 SMA lebih tepatnya. Yang sebentar lagi ya saya akan lulus dari sekolah. Jadi kita bahas dulu alasan dari kenapa saya membuat video ini. Jadi sebenarnya ini adalah seharusnya sesi ya semacam latihan di mana saya akan berbicara di depan cermin dan saya merekamnya hanya agar untuk ekstra saja. Jadi saya akan menjelaskan dulu nih. Jadi apa yang sedang saya lakukan seperti ini. Ya, saya sedang berlatih berbicara dengan cermin dan alasannya kenapa? Ya, untuk meningkatkan kemampuan berbicara saya. Selain itu, saya juga sekarang sedang melakukan penelitian melakukan ya semacam penelitian terhadap diri saya sendiri gitu. Jadi saya meneliti tentang perkembangan diri saya sendiri dan saya juga menuliskan 3 konsep dalam perkembangan diri saya. Yang pertama itu adalah tentang pemulihan dan perkembangan. Jadi saya itu membuat beberapa asumsi tentang pemulihan dan perkembangan yang terkait dengan ya pemulihan dan perkembangan otak dan tubuh manusia, dimana ini jelas berkaitan erat dengan pola tidur dan semacamnya. Lalu saya akan mencoba membuat upaya-upaya gitu untuk memperbaiki pola tidur dan semacamnya, dan saya juga akan mencatat jadi kalau misalnya dalam upaya pengembangan diri dari ya segi pemulihan dan perkembangan, jadi asumsinya adalah jika saya bisa pulih dan juga ya jika saya bisa pulih dengan cepat, maka saya bisa lebih produktif lagi karena energi saya akan kembali gitu untuk melakukan aktivitas. Sedangkan saya juga berasumsi kalau misalnya pemulihan itu berkaitan erat dengan pola tidur, sehingga jika saya bisa memperbaiki pola tidur, maka kedepannya saya bisa lebih produktif dan saya akan mencatat gitu. Jadi saya akan mencoba untuk mencatat seberapa produktif saya setiap harinya dan seberapa banyak jam tidur yang saya dapatkan, dan ada banyak data-data lainnya juga yang coba saya terapkan. Ada upaya-upaya lainnya juga, kayak semisal kalau misalnya pemulihan antara otak dan tubuh itu ya berbeda gitu, dimana ya mungkin kita bisa melakukan aktivitas yang saling mendukung gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah lelah menggunakan otak kita gitu, misalnya kita sudah banyak menulis, banyak berpikir, lalu ya kita udah lelah, kita gak bisa berpikir lebih banyak lagi, kita pengen istirahat dari berpikir, ya kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas fisik gitu. Dan ada juga rumor yang mengatakan bahwasanya aktivitas fisik itu dapat meningkatkan kemampuan otak juga, dan mungkin jika ditelah lebih lanjut lagi akan juga berkaitan dengan pemulihan otak. Dan kalau misalnya kita udah lelah beraktivitas fisik juga dan kita bisa untuk beraktivitas secara mental gitu, kita bisa membaca atau menulis, lalu kita dapat melakukannya. Nah, jadi kita bisa terus melakukan perkembangan dan pemulihan atau melakukan hal produktif dan memulihkan diri sendiri secara terus menerus. Dan kalau misalnya keduanya tidak bisa dilakukan gitu, misalnya udah benar-benar lelah, ya maka upaya selanjutnya adalah dengan bermeditasi atau tidur sebentar dan sebagai macam dan lain sebagainya gitu. Ada juga yang dinamakan active recovery, dan itu juga adalah upaya yang bisa dilakukan, dan itu adalah satu contoh dari pemulihan dan perkembangan gitu.
itu satu konsep dalam perkembangan diri yang menjadi penelitian saya. Mungkin ya kenapa saya membuat penelitian seperti ini, sebenarnya saya sangat tertarik dengan ya dunia akademis juga, namun karena masih kurangnya pemahaman, jadi ya sekarang saya melakukan penelitian ini dengan pemahaman yang saya punya, walaupun pasti ini tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya bagaimana atau saintifik dan sebagainya macamnya. Namun yang penting dari penelitian yang saya lakukan ini bisa berdampak bagi diri saya sendiri, dan mungkin kalau misalnya ternyata menarik perhatian dari orang lain, ini bisa menjadi ya semacam inspirasi lah untuk penelitian lebih lanjut gitu. Misalnya bisa diteliti lagi gitu dampak dari pemulihan dan dari waktu tidur dan semacamnya terhadap produktivitas dan sebagainya. Dan selanjutnya juga ada konsep lain yang saya lakukan, yaitu yang kedua itu tentang bersosial gitu. Jadi saya mengasumsikan juga kalau misalnya kan manusia itu adalah makhluk sosial, dan kalau misalnya kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sosial tersebut, kita akan merasa stres dan mendapatkan berbagai macam ya degenerasi fungsi manusia, terutama terhadap kesehatan mental lah gitu. Dan saya juga berasumsi kalau misalnya habit saya di mana saya melakukan aktivitas yang seharusnya tidak boleh dilakukan gitu, seperti misalnya PMO dan sebagainya macamnya, itu juga disebabkan karena saya yang masih kurang bersosial. Jadi saya mengambil referensi dari penelitian terhadap tikus, di mana ada 2 tikus yang diperlakukan berbeda, di mana yang satunya itu ditempatkan di tempat yang terisolasi dan dia hanya sendiri gitu, dan ketika disediakan drugs atau narkoba di sana, maka si tikus tersebut akhirnya cenderung lebih menikmati hal-hal yang adiktif gitu dan merusak tubuhnya sendiri, yang merusak dirinya sendiri. Sedangkan kalau misalnya tikus yang kedua itu ditempatkan di tempat yang sosial gitu, yang interaktif gitu, dan ya tempat yang lebih bersosial gitu, dia akan cenderung menghindari ya hal-hal adiktif dan menghindari untuk merusak hidupnya sendiri gitu. Jadi saya akan mencoba untuk lebih bersosial juga, dan banyak lah, dan ini nanti saya juga akan mencoba untuk dipublikasikan gitu dari apa yang saya lakukan, namun tidak dalam waktu dekat karena masih dalam tahap perkembangan gitu. Nah, dan yang terakhir juga ya sekarang saya sedang melakukan sebuah penelitian juga di mana saya akan ngobrol di depan cermin, berbicara di depan cermin selama ya kurang lebih 10 menit, 20 menit atau berapa menit lah, 5 menit, dan kita lihat apakah ada perkembangan dari segi saya berbicara gitu, dari segi kejelasannya bagaimana, dari segi storytellingnya apakah dapat menarik dan sebagainya. Dan yang menjadi penilaian saya sih itu ada 2. Yang pertama itu adalah kejelasan, bagaimana si pendengar bisa memahami apa yang saya ucapkan, memahami konsep-konsep yang ada di kepala saya gitu. Dan yang kedua adalah bagaimana ucapan-ucapan saya atau ya narasi yang saya berikan itu bisa menarik gitu. Dan ya karena tidak ada matriks untuk menilai ini, maka ya ini menjadi penilaian kualitatif lah gitu, dimana mungkin nanti akan dicoba untuk dipublikasikan dan bisa dinilai oleh ya saya akan mencari orang yang bersedia untuk menilai gitu, dari video pertama saat ini ke video kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Kita lihat perkembangannya bagaimana. Jadi di video pertama ini ya saya menjelaskan dulu lah tentang kenapa saya melakukan ya mengobrol dengan di depan cermin seperti ini, dan
latar belakang lainnya gitu, dimana ini juga terkait dengan penelitian saya terhadap diri sendiri dan ketertarikan saya untuk menulis sebuah penelitian quote unquote. Dan mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan saat ini. Namun di video pertama ini juga masih ada banyak hal yang bisa saya ceritakan. Oh ya, kamera ini juga sekarang sedang mengalami kerusakan gitu. Jadi layar dari kamera ini sebenarnya tidak bisa nyala gitu, layarnya doang, tapi masih bisa merekam. Dan ada berita buruk lagi di mana fokusnya itu, jadi fokus kameranya itu bukan autofocus, jadi dia manual fokus, harus diatur di sini fokusnya. Jadi saya tidak yakin apakah videonya sekarang akan buram atau bagus itu, dan ya kemungkinan besar buram sih gitu. Namun tidak apa-apa, karena yang utama dari ini adalah dari apa yang saya ucapkan, karena itu yang menjadi penilaian. Jadi sebenarnya ini adalah pengumpulan data lah, pengumpulan data untuk penelitian saya. Dan mungkin tidak ada banyak yang bisa saya ucapkan di video di percakapan yang pertama ini, dan mungkin cukup sekian untuk sesi kali ini ya. Kita lihat lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.